Kalian ingin membuat project Arduino yang dapat mengukur level ketinggian air dengan komponen yang sangat sederhana dan bisa dibilang tanpa menggunakan sensor. Kita akan belajar di sini. Oke, untuk membuat project ini kalian harus menyiapkan beberapa komponen yang terpenting dalam project ini, yaitu seperti microcontroller, resistor, kapasitor, transistor, tentu juga ada LCD di sana. Dan yang paling terpenting adalah PCB sebagai tempat untuk meletakkan semua komponen tersebut. Microcontroller yang digunakan pada project ini adalah ATmega 8 dengan kapasitas sebesar 8 KB yang akan kita program menggunakan Arduino IDE. Jadi kalian bisa download dulu softwarenya di arduino.cc, download dan pilih tipe board, yaitu Arduino NG atau Arduino Old yang menggunakan ATmega 8 sebagai microcontrollernya. Nah, water level yang akan kita buat di sini akan berfungsi sebagai alat untuk menginformasikan kepada seseorang atau kepada siapa saja yang kita program mengirimkan SMS saat terjadinya pergantian level air. Ada 3 level di sini yang akan kita program, yaitu level aman, kedua adalah level siaga, dan paling atas itu adalah level bahaya. Di mana setiap level ini jika terjadinya pergantian atau jika terjadinya perubahan tinggi air di 3 level ini, alat ini akan langsung meng-SMS-kan ke nomor yang sudah terprogram pada IC ATmega 8. Sensor apa yang digunakan pada project ini? Di alat yang kita buat ini sama sekali tidak menggunakan sensor apapun, kita hanya menggunakan kabel batangan saja sebagai probe pendeteksi level air yang ada pada mungkin sungai, atau di sini kita simulasikan pada tempat air seperti itu. Jika rangkaian sudah kalian rangkai sesuai dengan gambar skematik yang kalian bisa download pada keterangan video ini, kita akan langsung masuk kepada bagian programming dengan menggunakan software Arduino. Oke, untuk pertama kali tentunya kita harus menentukan board apa yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan dengan mengklik tools, lalu pilih board di sini, dan kita pilih Arduino NG or older with ATmega 8. Kita harus pilih itu dulu. Dan pertama-tama kita harus memprogram dulu dengan mengincludekan sebuah library untuk LCD, yaitu dengan menuliskan include liquid crystal. Liquid crystal.h. Oke, perlu diperhatikan dalam penulisan coding di sini case sensitive, yang artinya huruf kecil dan huruf besar itu sangat berpengaruh. Dan setelah kita mengincludekan library LCD, kita harus membuat sebuah objek liquid crystal dengan nama LCD dan mendeklarasikan pin yang digunakan. Jadi di sini saya menggunakan pin 19, 18, 17, 16, 15, dan 14. Oke, di mana kita mendapatkan pin 19, 18, sampai 14 ini? Seperti kita tahu bahwa di Arduino itu pin digital hanya sampai pin digital 13. Untuk pin 19 sampai 14 ini saya dapat dari perubahan pin analog menjadi digital. Sehingga pin selanjutnya dari digital 13 akan berlanjut menjadi pin digital 14, yaitu analog 0. Pin 15 itu adalah analog 1 dan seterusnya, seperti itu. Lalu setelah kita membuat deklarasi pin yang digunakan pada LCD, kita masuk ke void setup. Standar pada Arduino harus kita sediakan void setup dan void loop. Nah,
Itu dulu kita ketik. Karena kita di sini menggunakan komunikasi serial menuju modul GSM, kita akan aktifkan komunikasi serial dengan cara ketikkan serial.begin dengan baud rate sebesar 9600. Baud rate 9600 ini adalah baud rate standar yang digunakan pada modul GSM. Lalu kita akan nyalakan atau gunakan LCD dengan cara LCD.begin dengan ukuran adalah 16 kali 2 karakter. Lalu di sini akan saya buat tampilan tulisan pada baris pertama LCD. Kita akan men-set kursor atau men-set LCD untuk menulis pada bagian LCD yaitu 0.0, yang artinya itu adalah blok tulisan paling atas, paling pertama, dan baris paling pertama, seperti itu. Lalu saya akan mencetak tulisan. Dan menampilkannya selama 5 detik dengan cara ketikkan perintah delay selama 5000 milisecond, yang artinya sama dengan 5 detik. Lalu masuk ke bagian void loop. Saya akan menampilkan tulisan pada LCD yaitu status saat ini di bagian atas LCD. Sama caranya dengan cara menentukan dulu kursornya di bagian mana LCD yang akan kita letakkan. Lalu saya akan menuliskan dan setelah itu maka LCD akan menampilkan di baris pertama yaitu status saat ini. Nah, untuk dapat membaca 3 probe atau 3 kabel yang kita celupkan di air, kita harus membuat sebuah variabel yang dapat menampung status tersebut. Saya akan membuat 3 variabel yaitu A, B, dan C dengan tipe data adalah boolean, yaitu bernilai benar dan salah. Maka kita akan buat yaitu nilai A adalah hasil dari pembacaan digital pada pin digital 6. Begitu pula variabel lainnya, kita tinggal copy saja. Ada 3, A, B, dan C. Nah, variabel sudah terbuat. Dan untuk modul GSM, kita berikan dia perintah untuk mengaktifkan mode SMS dengan mengirimkan perintah AT_command melalui komunikasi serial dengan cara serial.print ln, yaitu AT_command-nya adalah AT plus CMGF bernilai 1. Nah, seperti itu. Dan kita berikan dia waktu delay mungkin 1 detik untuk memproses perintah tersebut. Lalu saya akan mengset LCD pada baris kedua karena saya akan menuliskan nilai yang terbaca pada probe. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah logika
pembacaan probe yang ada pada board. Jadi ada 3 probe ya. Probe 1 adalah level aman, lalu level siaga, dan level bahaya. Jadi kalau levelnya A itu artinya aman, kalau B itu artinya siaga, dan C adalah bahaya. Kita akan mulai dari logika pertama, yaitu jika if nilai C, B, dan A itu adalah bernilai 0 atau bernilai false atau bernilai salah. Kenapa kita bilang bernilai salah? Jadi jika probe tersebut tersentuh air, yang dimana salah satu kutub, yaitu kutub positif 5 volt sudah terendam air, dan jika terkena probe bagian bawah atau level aman, maka akan mengalirkan arus ke kaki basis dari transistor, yang dimana hal ini akan membuka gerbang kolektor dan emitor pada transistor NPN yang kita pasang pada rangkaian ini. Maka statusnya jika terhubung, maka sinyal low lah yang akan low atau bernilai false lah yang akan masuk ke pin digital 6, 7, atau 8. Jadi kita jika benar itu bernilai false, terbalik ya. Jadi sini logikanya adalah jika tidak C, jadi ada tanda seru di depannya, itu artinya jika tidak C atau jika salah, dan jika tidak B dan juga tidak A. Kalian bisa membayangkan artinya itu semua probe terendam air. Itu artinya adalah level bahaya, karena level aman sudah terendam, level siaga sudah terendam, begitu juga level bahaya sudah terendam. Itu artinya adalah ini di bagian bahaya. Maka kita akan print di LCD dengan tulisan bahaya. Kita kasih jeda kosong dulu. Dan LCD sudah kita print, tentunya kita akan mengirimkan SMS ya. Kita akan mengirimkan SMS ke sebuah nomor untuk menginformasikan bahwa statusnya sekarang sudah berubah menjadi bahaya. Jadi kita bisa mengirimkan dengan perintah htcommand ke modul GSM, yaitu serial.println dengan perintah htcommand cmgs, di mana di sini kita akan menginputkan nomor HP yang dituju. Kalian bisa lihat di samping tanda petik itu saya taruh sebuah garis miring yang berfungsi agar tanda petik dianggap sebagai sebuah karakter. Karena kalau saya tidak menginputkan tanda miring ini, maka dianggap stringnya adalah sampai di sana saja. Seperti itu. Jadi kita include-kan. Lalu nomor handphone mungkin biar amannya kita gunakan kode negara. Oke, seperti itu contoh. Lalu kembali tanda petik dan R. Lalu kita berikan delay dia selama 1 detik. Nah, setelah htcommand yang pertama diproses, kita bisa mulai dengan mengirimkan tulisan atau string yang akan menjadi isi pesan, yaitu dengan cara ketikkan string biasa saja. Ya, seperti itu, dan berikan dia jeda,
mungkin saat ini lebih cepat aja, 1/10 detik. Lalu kirimkan karakter control set. Tapi di Arduino kita bisa memanggilnya atau mengirimkannya dengan cara mengirimkan karakter di nomor 26. Karakter yang ada di nomor 26. Oke. Setelah itu kalian bisa mungkin berikan delay yang lebih lama di sini ya, karena setelah karakter tersebut terkirim, modul GSM akan mengirimkan SMS dan memerlukan waktu yang agak lama tergantung dari sinyal. Saya berikan 10 detik saja. Dan inilah coding untuk mengirimkan SMS. Tentunya kalian akan bertanya, apakah SMS ini terus-menerus atau hanya sekali dikirimkan oleh microcontroller? Karena jika probe-nya semua terendam, tentunya tidak ada batasan yang membuat alat ini menyetop SMS hanya sekali saja. Maka dia akan terus mengirimkan SMS delay selama 10 detik. Pulsa akan habis. Nah, tentunya kita harus membuat variabel lagi untuk membatasi pengiriman SMS hanya sekali saja. Yaitu misalkan ini adalah level bahaya, maka saya akan membuat sebuah variabel baru di atas ini ya. Sebelum void setup, kemudian bahaya ya, bernilai false pertama. Dan jika SMS sudah terkirim, maka bahaya akan bernilai true. Seperti itu. Tentunya jika, maka di sini sebelum pengiriman SMS, jika status bahaya itu adalah false, atau jika tidak bahaya, seperti itu, false ya, maka boleh mengirimkan SMS. Tapi kalau dia bahayanya sudah true, maka if ini tidak akan dimasuki atau diabaikan oleh program ini. Nah, seperti itu. Ini juga berlaku untuk level selanjutnya, yaitu level siaga dan aman. Jadi kita bisa copy ini codingnya, ini kita bisa copy. Tapi dengan penambahan yaitu else. Else, dan kita akan hapus bagian C-nya karena levelnya sudah turun. Jadi tidak B dan tidak A, seperti itu. Dan tulisan di LCD pun juga berubah menjadi siaga. Lalu di sini kita akan rubah menjadi siaga. Dan tidak ada yang berubah kecuali ini, berarti kita harus membuat lagi variabel siaga dan juga aman nanti. Siaga. Jangan lupa bahaya juga ya. Bahaya di sini masih bernilai false. Di sini juga siaga bernilai false. Salah ketik. Nah, aman juga ya, aman bernilai false. Tapi kita belum buat di atas. Jadi kita buat variabel baru. Oke, sudah. Sekarang kita akan copy lagi untuk bagian aman. Maka aman ini yang jadi patokan adalah probe A saja, ya. Jadi tulisan LCD berubah menjadi aman.
aman. Dan di sini juga aman. Dan yang true di sini adalah aman. Nah, seperti itu. Hanya itu saja codingnya, lalu kalian bisa compile. Oke, jika tidak ada error pada coding yang kalian buat, kalian bisa langsung upload ke IC ATmega 8-nya dan langsung bisa dicoba. Oke, dan sekarang kita akan mencoba coding yang udah kita buat. Dan tentunya kita perlu handphone di sini. Untuk wadah air, kita bisa tuangkan sedikit demi sedikit. Dan pertama tentunya akan menyentuh level paling pertama. Dan status masih aman. Kita teruskan sampai menyentuh ke level nomor 2. Maka beberapa saat status pada LCD akan berubah menjadi siaga. Tentunya dalam handphone akan ada SMS yang masuk dan langsung mengirimkan status dalam kondisi siaga sesuai dengan coding yang kita buat. Tapi kalian lihat SMS-nya hanya terkirim sekali. Lalu kita akan coba untuk menuangkan kembali air. Mungkin kita akan coba untuk sampai di level bahaya. Dan kalian akan lihat di LCD, maka level akan berubah menjadi bahaya. Lalu di handphone juga kembali ada SMS yang masuk. Tapi bedanya di sini adalah kondisi dalam status bahaya begitu. Oke, dan sekarang kita akan coba untuk simulasikan airnya surut atau debit air berkurang dengan cara membuka isolasi lubang yang sudah saya buat di bawah sini. Dan kita akan biarkan airnya nanti berkurang sedikit demi sedikit. Oke, sudah saya buka dan kalian bisa lihat airnya berkurang dikit demi sedikit. Dan status masih bahaya, lalu berubah menjadi siaga karena levelnya sudah berubah. Seperti biasa, SMS kembali akan ada kirim karena statusnya sudah berubah. Oke, sekarang sudah mendekati level aman. Kalian lihat, probe kedua sudah hampir mendekati batas airnya ya. Jadi kalian tidak usah memasang sensor di alat ini, cukup dengan kabel batangan saja yang dibuat agak panjang dan kalian atur sedemikian rupa sehingga level-level itu cocok untuk pengukuran. Oke. Terakhir adalah statusnya dalam kondisi aman. Nah, seperti itu dia uji coba coding yang udah kita buat dan berhasil dengan sangat baik. Nah teman-teman, itu dia tadi adalah tutorial singkat saya bagaimana membuat sebuah alat yang dapat memantau level ketinggian air dengan menggunakan microcontroller dan juga reportnya menggunakan SMS. Alat ini masih sangat sederhana dan juga programnya pun juga masih sangat sederhana sekali. Kalian bisa mengembangkan alat ini lagi dengan mengubah codingnya yang bisa kalian download di website dwiarsana.com. Oke. Nantikan video selanjutnya di channel YouTube dwiarsana.com dan juga jangan lupa klik video di sebelah kanan dan kiri saya untuk video lainnya di kategori dwiarsana.com. Oke, sampai jumpa.